Aimatul Yumna. Saya adalah salah satu dosen dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara kita, Kiat Sukses Publikasi di Jurnal Bereputasi. Nah, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan sedikit tentang jurusan manajemen. Jurusan manajemen sendiri adalah salah satu Fakultas Ekonomi, selain ada 4 jurusan lainnya. Jadi Universitas Negeri Padang sekarang memiliki jurusan manajemen, jurusan ekonomi pembangunan, jurusan akuntansi, dan juga masih ke jurusan pendidikan ekonomi. Nah, jurusan manajemen sendiri sudah terakreditasi dengan AUNQIE ya Bapak Prengki ya. Alhamdulillah tahun 2019 ini. Jadi secara kualitas kami insya Allah siap bersaing di Indonesia seperti itu. Oke, bersama kita kali ini sudah hadir pembicara. Saya ingin menyapa dulu Ibu Ratih Kusumastuti dari UI. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Aimatul. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak Ibu juga sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya di Hari Sumpah Pemuda ini. Selamat pagi, Pak Idris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada Ketua Jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang, Bapak Prengki Susanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Emma. Assalamualaikum. Ada Bapak Pembantu Dekan 2, Bapak Abror, PhD. Selamat pagi, Pak Abror. Selamat pagi, Bu Emma. Alhamdulillah, tambah sehat ya, Bapak ya. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik. Amin. Kemudian ada juga bersama kita Dekan dari Universitas Taman Siswa. Tadi kalau nggak salah saya lihat Bapak Yuni Chandra. Selamat pagi, Pak Yuni Chandra. Dan ada juga profesor dari Universitas Negeri Padang yang hadir hari ini adalah Profesor Hasdi Aimon. Selamat pagi, Prof. Oke, dan seluruh Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di forum virtual meeting kita pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda ini, kita semua bisa belajar dengan baik di hari yang berbahagia ini. Kita akan belajar bagaimana sih suksesnya, bisa sukses untuk publikasi di jurnal bereputasi. Nah, untuk membuka acara, saya persilahkan dulu Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bergabung di Zoom Cloud Meeting untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan pengembangan institusi kita ke masa yang akan datang. Selanjutnya, salawat bering salam, marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kita, yaitu Ibu Rati Dia Kusumawati, Kusumastuti, PhD dari jurusan Manajemen Universitas Indonesia yang telah berkenan untuk berbagi dengan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Sekretaris Jurusan, serta yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu dosen
yang telah bergabung dalam kegiatan webinar pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jurusan manajemen dan panitia pada khususnya yang telah mengangkat suatu acara yang sangat penting di Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Kegiatan yang diangkat itu adalah dalam bentuk suatu workshop ataupun pelatihan tentang bagaimana kiat-kiat sukses untuk publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Saya kira kegiatan ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena memang banyak kita lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan adanya kewajiban bagi dosen yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat, apalagi kenaikan pangkat ke lektor kepala dan guru besar yang terjebak dengan masalah-masalah terkait dengan publikasi di jurnal yang bereputasi. Ada yang telah berkorban sampai beberapa kali. Namun ketika jurnal yang ditujunya itu berhasil mempublikasikan artikel yang telah dibuat begitu payah, begitu susah, dan juga pengorbanan secara moral dan materi lainnya, setelah publikasi dan bahkan belum sempat publikasi, jurnalnya sudah discontinue atau cancel. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh beberapa teman-teman atau kawan-kawan dalam mengusulkan kenaikan pangkatnya. Untuk itu, maka dengan semangat Sumpah Pemuda, pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita ikuti kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau pada masa yang lalu, ya mungkin tak 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, karya ilmiah daripada dosen itu kalau sudah bisa dosen melakukan penelitian itu sudah hebat. Ya. Kemudian juga dengan penelitian atau menulis buku yang ditulis saja bernama buku itu sudah dianggap buku. Tapi sekarang tentu tidak lagi bisa seperti itu. Kalau sekarang penelitian itu hanya sebatas ada laporan penelitian yang disusun 100 halaman atau 600 halaman, itu tidak ada artinya dan tidak akan bernilai. Kenapa? Karena setelah ditulis laporan penelitian itu dalam bentuk laporan kemudian diletakkan di perpustakaan, tidak ada orang yang akan bisa mengakses atau membacanya. Namun sekarang yang penting lagi dari penelitian itu adalah bagaimana hasil penelitian itu luarannya direkognisi oleh baik internasional maupun secara nasional, yaitu dalam bentuk artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal yang bereputasi atau setidaknya di jurnal yang terakreditasi nasional. Nah, maka untuk itu saya kira memang kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa, yang sangat penting untuk ini kita ikuti bersama sehingga pada masa-masa yang akan datang hasil-hasil penelitian kita itu dapat
publikasikan di jurnal yang bereputasi tanpa masalah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kepada narasumber kita yang telah berkenan untuk berbagi pada pagi hari ini, kita sampaikan sekali lagi terima kasih. Dan inilah salah satu mungkin hikmahnya COVID, ya, pandemi COVID 2019. Kalau mungkin tidak ada COVID, mungkin belum tentu kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan Ibu Rati Diakusuma. Ya, jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Dan ternyata di masa COVID ini produktivitas daripada terutama para dosen ini sangat luar biasa sekali. Dan memang tidak ada jadwal jam kerja, tapi setiap jam kita bekerja. Nah, hasilnya akan menjadi luar biasa sekali, dan saya yakin tentu tidak hanya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, tapi tentu juga di tempat-tempat lain, di fakultas lain yang juga tentu produktivitasnya akan jauh lebih tinggi. Jadi untuk itu kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta yang saya lihat pada hari ini sudah bergabung 82 peserta di Zoom ini. Nah, tentu kalau 82 ini mengikuti kegiatan ini dikeluarkan katakanlah panitia atau ada 60 saja nanti yang sukses, ya. Ini sudah luar biasa hasilnya. Jadi kadang-kadang kawan-kawan mungkin bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu, cuma mungkin ada beberapa kiat-kiat tertentu yang mungkin belum dimiliki. Mungkin kalau kita melaksanakannya dengan menggunakan kiat-kiat yang tertentu, mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Tapi karena kita tidak mendapatkan kiatnya, nah tentu di sini yang kita anggap selama ini untuk mempublikasikan hasil karya kita ke jurnal yang bereputasi itu banyak, terutama yang dari disiplin ilmu humaniora, ya, sosial misalnya, ini yang biasanya sering mengalami kesulitan. Tapi kalau kawan-kawan yang di eksakta, di teknik, ini biasanya tidak terlalu sulit. Karena selama ini polanya sudah sangat jelas. Itulah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa nanti mendapatkan kiat yang akan dibagi oleh Ibu Rati. Kepada moderator Ibu Aimatul Yumna juga kami menyampaikan terima kasih yang telah juga berkenan memandu kegiatan seminar kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan kiat sukses publikasi di jurnal internasional bereputasi pada hari ini 28 Oktober 2020 yang berdepatan dengan Hari Sumpah Pemuda secara resmi dimulai. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan sudah dibuka oleh Bapak Dr. Idris selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, sebenarnya mungkin masalahnya kita belum terbiasa nih Bu Ratih ya. Jadi kita ingin mulai, mungkin beberapa orang sudah mulai, beberapa orang lagi baru akan mulai, beberapa orang lagi mungkin sudah agak jauh memulai, tapi kita ingin berbagi nih dari Ibu Ratih yang sudah mungkin mulainya jauh lebih dari kita, gimana sih sebenarnya pola-polanya? Apa saja sih yang harus ada? Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan untuk menulis sebuah tulisan yang berkualitas supaya itu tadi tidak masuk
ke dalam jebakan-jebakan Batman gitu ya, katakanlah ya, jurnal-jurnal yang mungkin spam, jurnal-jurnal yang mungkin discontinue dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau boleh cerita dasar Bapak Prengki selaku ketua jurusan mengadakan acara ini adalah karena kita sebentar lagi dapat tagihan untuk publikasi. Jadi supaya teman-teman dapat bekal, makanya kita bikin acara ini dan sekalian sharing untuk seluruh masyarakat yang berkenan untuk mengikutinya. Demikian kira-kira background-nya, Mbak Ratih, Bu Ratih, saya panggil Bu Ratih aja ya, untuk acara ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin acara selanjutnya adalah acara sharing yang akan dipandu oleh pemateri kita, Ibu Ratih Diah Kusumastuti PhD. Beliau acaranya akan saya bagi menjadi 3 sesi ya, mungkin ya. Sesi yang pertama adalah nanti sesi sharing dari Bu Ratih. Nah, selama sesi sharing mungkin kita bisa mencatatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silahkan dituliskan di kolom chat jika ada pertanyaan. Setelah itu nanti akan ada Bu Ratih mungkin akan memberikan contoh artikel yang mungkin bisa dibedah, bisa didiskusikan seperti apa sih sebaiknya penulisan artikel itu. Artikelnya nanti dari artikel Bu Ratih sendiri. Setelah itu saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat untuk tanya jawab ya, untuk sesi tanya jawab. Jadi silahkan sembari mendengarkan Ibu Ratih, jika ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat. Demikian, tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Ibu Ratih Diah Kusumastuti untuk memberikan materinya. Sebelumnya saya akan share sedikit tentang profil Ibu Ratih. Nah, profilnya sendiri, Ibu Ratih sendiri saat ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ya, di jurusan manajemen. Ini saya lihat di profil Google Scholar-nya, jika bisa dilihat di sini, citation-nya udah luar biasa ya, citation-nya udah sangat tinggi, totalnya, H index-nya juga sudah sangat tinggi, jadi insya Allah Ibu Ratih ini sangat capable untuk sharing tentang bagaimana kiat sukses publikasi di jurnal internasional bereputasi. Untuk detail-detail yang lainnya, Ibu Ratih ini lulusan S1-nya dan S2-nya dari Institut Teknologi Bandung, ya. Beliau kemudian menyelesaikan S3 di Nanyang University of Singapore. Seperti itu ya Ibu Ratih ya. Nah, sambil presentasi nanti insya Allah Bu Ratih akan sharing lebih lanjut, kita akan kenal lebih lanjut tentang pemateri kita hari ini. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Ratih untuk mengisi acara kita hari ini. Terima kasih Bu Aimatul Yubna. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang karena mengundang saya pagi ini untuk sharing sebenarnya. Karena saya juga masih belajar untuk publikasi. Ya. Jadi ini mungkin disclaimer, ini sharing gitu ya. Jadi mungkin untuk pemula dan intermediate yang ingin bisa publikasi di jurnal internasional gitu, seperti itu. Terima kasih pada para pimpinan fakultas dan jurusan manajemen yang hadir pada pagi ini. Mungkin bismillah kita akan mulai dengan saya sharing dulu materi saya. Jadi ini adalah seperti saya bilang, mungkin ya sebentar ya. Saya akan dulu. Oke. Ya, jadi seperti saya bilang, ini adalah saya sharing saja. Jadi ini adalah materi yang saya kumpulkan dari berbagai berbagai sumber dan juga berdasarkan pengalaman saya. Gitu ya. Jadi saya adalah Ratih Diah Kusumastuti, saya adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mana ya? Oke, ini adalah latar belakang saya seperti disebutkan oleh Bu Ima tadi ya, bahwa saya S1 S2 di ITB, S3 saya dari Nanyang Technological University Singapura, dan saya menjadi dosen di Departemen Manajemen sejak tahun 2008 dengan konsentrasi Operation Management. Dan saat ini saya menjabat Kepala MRC, Management Research Center, Departemen Manajemen yang unit di bawah Departemen Manajemen yang bertugas untuk mengelola jurnal kami, jurnal Departemen Manajemen dan juga conference. Jadi kami memiliki conference yaitu ICBMR, International Conference of Business and Management Research,
Dan yang tahun ini baru saja minggu lalu diadakan secara virtual, gitu ya. Nah, research interest saya adalah di supply chain management, khususnya sustainable supply chain management dan juga humanitarian logistic. Ya, jadi tanpa berpanjang lagi, mungkin saya akan sharing gitu ya, materi kita hari ini. Jadi ini saya akan sharing mengenai mungkin dari awal dulu, karena tadi mungkin ada pemula dan intermediate gitu ya. Jadi ada bagaimana menulis artikel ilmiah yang baik, juga bagaimana kita publikasi di jurnal internasional yang baik, dan juga sedikit mengenai etika publikasi, karena ini sangat penting bila kita ingin publikasi di jurnal yang baik gitu ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan mungkin seperti kata Bu Aimatul tadi ya, bisa dicatat dulu, nanti akan kita bahas setelah sesi ini selesai. Nah, sebenarnya pertama kita harus membahas kenapa sih kita harus publish ya academic papers gitu. Mungkin alasannya ada macam-macam gitu ya. Kalau kita masih sekolah S2 atau S3, biasanya publikasi merupakan salah satu syarat kelulusan gitu ya. Jadi mungkin yang sudah berlaku beberapa tahun ini, untuk bisa lulus S2 dan S3 ada syarat publikasi ya, entah di jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Dan juga ini juga seperti Dekan tadi sebutkan ya, publikasi merupakan bagian dari penelitian, salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Dan sebagai persyarat untuk pengurusan administrasi, misalkan untuk mengisi BKD, untuk SKP, juga untuk angka kredit ya, JAPFUNG, kenaikan jabatan fungsional. Dan mungkin juga ada dari beberapa kita yang memang passionnya memang menulis gitu. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kita perlu melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitian kita supaya kita bisa mengupdate juga teaching material kita. Ya. Jadi kita mengupdate teaching material supaya apa yang kita ajarkan di kelas itu mengikuti perkembangan keilmuan gitu di dunia sana, kira seperti itu. Oke, mungkin saya akan lanjut dengan gimana caranya menulis academic paper. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu caranya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya kita bisa menjual, istilahnya ya, karena ini kan seperti marketing, bagaimana kita bisa menjual hasil karya kita ya ke orang banyak, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya akan bicara mengenai struktur ya, struktur manuskrip atau struktur artikel ilmiah gitu ya, seperti apa. Biasanya tipikalnya adalah seperti ini. Tipikalnya adalah ada judul, ada abstrak, ada keywords, ada introduction, literature review, kemudian research methodology, findings and discussion, conclusion, acknowledgement, dan references. Ya, jadi berbagai jurnal punya format yang berbeda, tapi tipikalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi juga mungkin ada juga jurnal yang mungkin strukturnya agak beda. Strukturnya dia pakai namanya IMRAT gitu ya, yaitu introduction, method, result, and discussion. Jadi memang dia spesifik di depan bilang ini adalah format kami gitu ya, ikuti format kami. Nah, kalau begitu posisi literatur review-nya ada di mana? Nah, kalau begini literatur review tetap ada, tapi biasanya dia akan merging ke introduction atau mungkin di metodologi atau di result sesuai dengan posisi dari literatur tersebut. Jadi literatur review tetap ada, cuman posisinya aja yang mungkin tidak menjadi separate section gitu ya, tapi merge di section yang tadi ya, introduction, methodology ataupun result and discussion seperti itu. Nah, kemudian saya akan bicara mengenai masing-masing bagian gitu ya, di abstrak gitu ya. Jadi abstrak itu sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, karena abstrak itu adalah sarana kita untuk menjual karya ilmiah kita supaya orang mau baca. Ya, jadi abstrak itu adalah ringkasan karya ilmiah kita, dan seringkali dipublikasikannya terpisah. Jadi di setiap database itu yang ada hanya abstrak saja. Maka abstrak itu sangat penting bagi kita supaya menarik orang untuk membaca karya ilmiah kita, seperti itu. Ya, jadi tuliskan hal-hal yang esensial di abstrak. Nah, isinya harus apa aja gitu ya? Isinya pertama adalah latar belakang, juga ada tujuan penelitian, ada metodologi penelitian, dan ada hasil analisisnya. Gitu. Nah, panjangnya bergantung dari tiap jurnal, biasanya mereka minta sekitar 150 sampai 200 kata, gitu ya,
Bahkan ada yang minta hanya 100 kata gitu. Jadi kita harus bisa menuliskan dengan concise, dengan ringkas gitu, apa yang mewakili karya ilmiah kita. Jangan ngasih janji-janji palsu gitu ya. Jadi di abstrak janjinya selangit tapi isinya nggak seperti itu. Jadi abstrak kita harus mencerminkan karya ilmiah kita gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk introduction, di bagian introduction itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memposisikan riset kita terhadap riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Juga untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca ya, kenapa mereka perlu membaca karya ilmiah kita. Gitu. Juga untuk memberikan framework kayak semacam kerangka supaya mereka memahami karya ilmiah kita. Jadi fungsinya introduction seperti namanya, mengantarkan pembaca ke ke paper kita selanjutnya gitu. Ya. Jadi di introduction sebaiknya ada latar belakang permasalahan gitu ya. Ada macam-macam caranya, ada yang mulai dari teori, ada yang mulai dari konteks ya, tergantung artikel ilmiah kita gitu ya. Nah, dalam introduction harus ada research gap, kesenjangan penelitian. Kita dapatkan dari mana? Dari hasil dari bacaan kita gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari gap di teori atau juga gap di fenomena ya, bergantung preferensi setiap jurnal gitu, seperti itu. Nah, juga harus ada research question atau pertanyaan penelitian yang mengadres research gap tersebut gitu. Dan mungkin yang penting juga signifikansi ya. Kenapa kita penting meneliti itu gitu. Itu juga harus kita jelaskan. Jadi motivasi penelitian kita. Dan juga di introduction harus ada klaim kontribusi gitu ya, karena kalau jurnal yang baik tier 1, tier 2 gitu, mereka mengharapkan ada kontribusi keilmuan ya, kontribusi teoritis, harus ada pengayaan teori gitu, seperti itu. Ya, jadi klaim kontribusi itu penting untuk diberikan di introduction, bahwa paper saya ini akan berkontribusi dalam hal apa gitu, seperti itu. Dan pada introduction bisa kita tambahkan juga struktur artikelnya. Jadi misalkan bagian 2 membahas literatur review, metodologi dan seterusnya. Jadi itulah bagian introduction. Kemudian di bagian literatur review gitu ya, ini menjelaskan semua literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi relevan dengan pertanyaan penelitian dan relevan dengan variabel penelitian. Jadi bentuk literatur review itu bisa macam-macam di tiap jurnal. Tapi rata-rata saya lihat makin kesini adalah dominannya adalah bentuknya seperti cerita, seperti narasi. Jadi begini-gini sumbernya apa, begitu-begitu sumbernya apa. Nah, karena bentuknya seperti cerita, dia harus mengalir dengan baik dan tidak terputus-putus. Ya. Dan kalau misalkan riset kita sifatnya kuantitatif, kita punya hipotesis, nah ada baiknya pengelompokan literatur tersebut ya dilakukan berdasarkan klaster hipotesis. Jadi kita membahas literatur, kemudian di ujungnya kita di setiap section kita tambahkan, misalkan kita tarik hipotesisnya seperti apa gitu. Ya, jadi itu adalah literatur review. Dan yang trennya sekarang adalah banyak yang melakukan systematic literatur review. Jadi betul-betul menggali semua literatur, mendapatkan yang diinginkan. Jadi nggak cuman kita pilah-pilah ya, tapi dia benar menggali dari berbagai database. Jadi benar-benar ingin mendapatkan state of the art dari topik yang sedang dibahas tersebut. Nah, kemudian untuk research methodology, ya di sini kita menjelaskan pendekatan penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif ataupun mixed approach gitu ya, dan alasannya kenapa gitu. Dan juga perlu dijelaskan pengembangan model penelitiannya. Kalau kita misalkan memodifikasi dari suatu penelitian tertentu, maka kita jelaskan juga proses modifikasi tersebut. Kita juga jelaskan operasionalisasi variabelnya, juga populasi, sampel, bagaimana cara mengambil sampel, bagaimana mengumpulkan datanya, apakah online survei atau survei face-to-face, ya, dan lain sebagainya. Juga metode analisis datanya dan juga justifikasinya. Misalnya saya memakai PLSM. Nah, harus ada justifikasinya. Justifikasi dalam artian, cukup nggak sih sampelnya segitu? Itu nggak sampel segitu tuh representatif. Kenapa metode itu yang diambil? Nah, itu juga harus ada justifikasi dan dijelaskan di sini, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian findings and discussion, nah di sini di findings ya kita bisa jelaskan hasilnya,
sampel, hasil statistik dan lain sebagainya. Nah, di bagian discussion kita jelaskan, kita tarik kembali ya, hasil tersebut kita bandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah ini mendukung atau bertentangan? Kalau mendukung kenapa? Kalau bertentangan kenapa? Jadi why-nya itu harus dijelaskan. Kita tarik kembali hasil penelitian ya dengan mengkaitkan ke konteks penelitiannya. Jadi kalau kita meneliti misalkan di suatu industri di sektor konstruksi misalkan ya, kita kaitkan dengan sektor konstruksi tersebut. Ada apa di situ sehingga hasilnya kok kayak begitu? Itu juga harus ada penjelasannya. Gitu. Nah, data dan hasil ya, menunjukkan data dan hasil juga merupakan penting karena tabel dan gambar itu merupakan sarana kita untuk mempresentasikan hasil penelitian kita. Gitu ya. Jadi caption, legend itu harus cukup rinci, dan tabelnya harus self-explanatory, kita nggak perlu nanya lagi ini maksudnya apa gitu. Jadi harus tabel kita itu harus clear. Dan pastikan tidak ada duplikasi penjelasan riset. Jadi kalau misalkan numeriknya nggak terlalu banyak, kita bisa jelaskan pakai uraian. Tapi kalau angkanya banyak bisa pakai tabel atau pakai gambar. Jadi nggak perlu tabel dan gambar sekaligus. Jadi pilih salah satu sehingga tidak ada duplikasi data. Ya. Nah, kemudian juga untuk kita lanjut ke conclusion, gitu. Tujuan dari conclusion ini ya memberikan pemahaman kepada pembaca akan klaim kita tadi yang di depan tadi, gitu ya. Jadi juga membuat pembaca mengerti pentingnya riset tersebut dan juga untuk mengusulkan riset selanjutnya. Jadi sebaiknya dalam conclusion ada kesimpulan hasil analisisnya. Kita harus menegaskan kembali klaim kontribusi kita. Apa implikasi teoritisnya, apa implikasi praktisnya. Juga kita harus menjelaskan limitation-nya, keterbatasan penelitian kita. Ini tuh semacam kayak gesture gitu ya, bahwa penelitian kita tuh nggak ada yang sempurna, kita selalu ada room for improvement. Ini yang akan mengarahkan kepada future research direction, kepada arah penelitian selanjutnya. Itu dari conclusion. Nah, kemudian di acknowledgement ini biasanya bagian untuk memberikan apresiasi, terima kasih kepada semua pihak yang mendukung riset kita seperti penyedia beasiswa, penyedia dana hibah gitu ya, penyedia data penelitian ataupun pihak-pihak yang mendukung penelitian. Nah, mungkin makin ke sini trennya kalau kita ikutan hibah dikti, kita harus menyebutkan di sini biasanya ya, riset ini didukung oleh dana dari hibah sekian, kontrak nomor berapa. Jadi orang diktinya gampang kalau mengecek ini luaran dari hibah kita atau bukan, misalnya seperti itu. Dan kemudian daftar pustaka. Nah, ini untuk daftar pustaka ini formatnya ada macam-macam. APA, ya, American Psychological Association, Harvard Style, IEEE ataupun lainnya. Nah, formatnya bergantung dari preferensi jurnalnya. Tapi harusnya dengan beberapa reference management tools seperti Mendeley, EndNote gitu ya, perubahan format ini harusnya nggak sulit untuk dilakukan. Hanya satu klik bisa merubah format dengan cepat seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu untuk bagian pembuatan papernya. Nah, sekarang kita bicara mengenai publikasinya. Bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel kita di jurnal yang bereputasi atau jurnal yang baik, tidak kejebak di jurnal yang predator, ya. Jadi ini saya ambil dari Elsevier ya. Jadi a good manuscript gitu ya, adalah yang in scope. Dalam artian sesuai dengan tujuan dan scope dari jurnal yang kita tuju. Nah, bagaimana kita caranya tahu scope-nya dari jurnal tersebut ya? Nah, kita harus browsing jurnalnya. Kita masuk ke jurnalnya, kita lihat di situ dia akan menjelaskan aim and scope-nya apa. Dan kita harus melihat tipe artikel yang biasa diterima di jurnal tersebut. Misalkan, kalau Elsevier itu lebih suka yang arahnya kuantitatif, banyak angka, banyak numerik gitu ya. Elsevier, Springer ya, juga itu modelnya kayak gitu, senangnya yang angka. Tapi kalau Emerald ya, publisher Emerald sukanya yang uraian, angkanya nggak terlalu banyak, gitu. Ya, jadi kita harus melihat preferensi jurnalnya. Dan kita lihat tipe artikel yang biasa diterima di jurnal tersebut. So kita lihat target audiensnya juga. Ada yang targetnya adalah peneliti, ada yang targetnya peneliti dan praktisi. Ada yang targetnya mungkin praktisi. Nah, itu kan akan memberikan perbedaan gitu ya pada saat mereka menseleksi artikel gitu. Dan juga kita melihat topik yang lagi hangat didiskusikan. Caranya gimana? Kita lihat abstrak dari volume terakhir yang dipublikasikan. Nah, saat ini karena lagi COVID banyak sekali yang topiknya mengenai pandemi COVID-19 misalkan gitu ya.
Tapi kalau kita ingin tahu tadi ya, kita lihat jurnalnya, kita baca, kita browse, kita lihat tipe artikel seperti apa yang terakhir diterima. Jadi kita bisa dapat gambaran apakah artikel kita itu fit atau tidak dengan jurnal yang kita tuju. Nah, yang kedua adalah harus mengikuti atau harus comply dengan etika publikasi. Jadi hindari plagiarisme, ya, juga hindari melakukan publikasi berkali-kali dari hasil riset yang sama. Boleh nggak sih model saya bagi dua, dan saya bikin 2 paper ya dari satu penelitian? Boleh-boleh aja, tapi harus diingat model dibagi 2 itu bagian depan juga harus dibagi 2 juga ya. Jadi bagian introduction, literature review-nya juga harus memiliki angle yang beda. Jadi harus benar-benar 2 separate papers gitu. Bukan 2 paper yang beda hanya bagian analisis ke belakang, nggak begitu ya. Jadi harus dari depan sampai belakang harus berbeda semua. Angle-nya harus beda gitu. Dan nggak boleh mensubmit artikel ke lebih dari 1 jurnal sekaligus. Pada saat yang bersamaan nggak boleh seperti itu. Jadi harus satu-satu. Ke jurnal A dulu, kalau jurnal A ditolak, perbaiki, baru masuk ke jurnal B, dan seterusnya. Jadi prosesnya sekuensial. Tidak boleh sekaligus. Dan lakukan citasi dengan baik. Gitu ya. Dan juga yang penting adalah kita harus mengikuti guide for authors. Setiap jurnal pasti punya guideline for authors. Pasti punya petunjuk untuk penulis gitu ya. Nah, itu harus diikuti dengan baik. Nah, yang kedua adalah hal yang harus diperhatikan ya. Biasanya kurang lebih nih, dari Elsevier ya, 35% manuskrip itu ditolak pada saat peer review. Sebelum peer review, jadi desk rejection. Jadi sebelum masuk ke tahap review udah ditolak duluan. Gitu ya. Nah, kenapa ditolak ya? Macam-macam alasannya. Saya pernah ditolak ya, saya submit hari Rabu, hari Kamis langsung ditolak. Ternyata penolakannya karena maksimal words-nya gitu ya, jumlah words-nya itu maksimal 8.000, saya 9.000, jadi langsung tolak. Jadi artikel Anda tidak bisa karena jumlah katanya melebihi yang kami minta gitu. Ya. Jadi ada desk rejection. Ya kayak gitu ya. Jadi untuk menghindari desk rejection, pastikan hal berikut ini ya. Pertama kita harus cek lagi, hasil riset kita itu betul-betul nggak sih ada kontribusi keilmuannya. Kemudian menarik nggak untuk audiens yang dari jurnal yang kita tuju. Kemudian kesimpulannya tuh udah inline belum dengan hasil penelitian dan introduction dan seterusnya ya. Juga referensinya juga penting gitu. Referensinya tuh banyak dari sumber internasional yang bisa diakses nggak? Karena itu menunjukkan bahwa riset kita betul-betul berbasis pada literatur yang ada, dan kalau sudah bisa diakses berarti kan transparan prosesnya. Kita bisa ngecek langsung. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan target kita adalah jurnal internasional yang baik, maka kita juga harus mensitasi jurnal-jurnal tersebut. Ya gitu. Dan juga harus cek lagi tabel dan gambar sudah dibuat dengan sesuai dengan format yang diminta gitu. Juga apakah sudah bebas dari grammatical dan typo errors ya. Jangan sampai ada kesalahan bahasa gitu ya. Jadi banyak riset yang baik, tapi karena bungkusnya dan bahasanya kurang baik, sehingga ditolak pada saat awal. Jadi bungkus dan bahasa juga sangat penting pada saat kita ingin mempublikasikan riset kita, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita publikasikan? Topiknya apa gitu ya? Kita bisa bikin literatur review. Jadi systematic literatur review itu bisa berdiri sendiri dalam satu paper. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada banyak paper yang dia bilang a systematic literatur review. Jadi prosesnya memang sangat detail. Dia menggali dari berbagai database, dia dapat misalkan sekali gali dapat dengan keyword tertentu ya, sekali gali dapat 1000 artikel, kemudian diproses sehingga dia bisa menganalisis sekitar 60 sampai 80 paper. Tujuannya apa dari systematic literatur review? Ujungnya adalah dia menghasilkan future research agenda risetnya seperti apa gitu. Jadi peluang publikasi gap ya. Identifikasi gap penelitian, gap teori gitu. Nah, kita juga bisa mempublikasikan konseptual model. Nah, cuman harus hati-hati, tidak semua jurnal mau menerima konseptual model atau model konseptual. Kalau yang nulis itu bagawan-bagawan atau dewa-dewa di suatu bidang, mungkin mereka nulis konseptual model langsung di-accept oleh jurnal. Tapi kalau yang menulis kayak kita-kita gini ya mungkin agak susah gitu ya. Jadi kadang banyak sekali paper yang model konseptual berhenti di proceeding, tidak lanjut ke jurnal gitu ya. Kemudian kita juga bisa menerbitkan partial ataupun complete result. Nah, cuma tadi harus hati-hati. Kalau kita menerbitkan partial result, begitu kita menerbitkan complete result-nya, maka angle-nya pun juga harus berbeda karena jangan sampai kita kena self plagiarism, gitu ya. Jadi pasti sama. Jadi walaupun sama-sama tulisan kita, tidak boleh aturan plagiarisme itu tidak boleh dilanggar, gitu, ya.
Dan kita juga bisa menerbitkan case studies. Jadi ada kayak di bidang saya di operation management, case study itu tinjauan suatu perusahaan atau suatu organisasi itu hal yang biasa. Tapi mungkin untuk bidang marketing, finance, case study itu nggak menjadi malah jadi untuk menyulitkan ya kalau kita mau publikasi. Jadi berbeda beda bidang akan beda ya tipe-tipe topik yang bisa diterima di setiap jurnal gitu. Ya, jadi harus diperhatikan juga. Kemudian sumber inspirasi artikel dari mana ya? Bisa dari kegiatan penelitian pengabdian masyarakat kita, kalau dapat hibah dari Dikti gitu ya, hibah yang melewati Simlitapmas itu ya, PDUPT misalkan kita bisa gunakan. Kegiatan proyek pun juga bisa ditulis kalau kita mau gitu ya, bisa jadi case study juga, karena ada jurnal yang mengusulkan untuk case study. Dan kalau misalnya kita menjadi pembimbing mahasiswa, kita juga bisa mempublikasikan karya mahasiswa tersebut. Tentunya dengan mahasiswa sebagai penulis pertama, kita sebagai penulis anggota seperti itu ya. Nah kemudian bahasa, nah ini bahasa kita gunakan bahasa yang dituju oleh bahasa ya dari jurnal yang dituju. Jadi kalau kita Inggris ya gunakan bahasa Inggris. Nah yang harus diperhatikan bahwa ini ya, bahwa publisher itu tidak memperbaiki bahasa kita, karena itu adalah tanggung jawab dari penulis ya. Jadi waspada terhadap kesalahan, misalkan sentence construction, incorrect tenses, inaccurate grammar, ya, mixing language. Jadi kadang udah ini ada satu sisi masih ada bahasa Indonesianya, atau kadang teksnya udah bahasa Inggris semua, ditabel sama gambar masih ada bahasa Indonesianya. Jadi harus diperhatikan semua itu. Nah mungkin kalau ada dana lebih ya, gunakan saja jasa proofreader profesional. Jadi kita minta orang native speaker untuk membaca paper kita dan memberikan perbaikan grammar, juga dia mengecek format. Biasanya mereka sudah menyediakan jasa memformat jurnal kita sesuai dengan memformat artikel kita sesuai dengan jurnal yang dituju, gitu ya. Dan juga dia akan memformat daftar pustaka kita sesuai dengan yang diminta oleh jurnal yang dituju. Nah ini macam-macam ya, tarifnya ada yang mahal, ada yang murah, bergantung pada kualitas hasil dari proofreading tersebut, ya. Nah, untuk saluran publikasinya, kita gimana caranya kalau kita mau publikasi? Kita bisa langsung kirim ke jurnal gitu ya, submit langsung ke jurnal gitu, ke jurnal masing-masing. Kita bisa browsing gitu, masuk ke jurnal. Biasanya ada ya, how to submit gitu, atau submission, paper submission. Kita tinggal klik di situ. Nah, jurnal apa yang tepat ya untuk menentukan jurnal yang tepat? Kita bisa diskusi dengan kolega. Bisa juga kita mengecek ya online journal listing gitu di database, Scopus dan sebagainya. Bisa juga kita cek dari abstrak dari volume-volume yang terakhir untuk melihat jurnalnya. Dan juga kita bisa menggunakan bantuan yang namanya Journal Finder. Jadi ini semacam kayak additional function gitu ya di beberapa situs publisher. Dia menyediakan misalnya kayak Elsevier punya journalfinder.elsevier.com. Kalau kita klik, dia akan memberikan kita disuruh mengkopas abstrak. Nanti dia akan mencarikan jurnal-jurnal mereka yang sesuai dengan abstrak kita, gitu. Bisa juga contohnya kayak Springer juga punya, kemudian Wiley juga punya, kemudian Enago itu salah satu proofreader ya, perusahaan yang untuk proofreader dan jasa publikasi gitu. Dia juga menyediakan Journal Finder khusus untuk open access, untuk mencegah kita, karena open access itu banyak yang predator ya. Jadi untuk mencegah supaya kita tidak terjebak di jurnal predator, mereka juga menyediakan kayak semacam fungsi namanya Journal Finder. Sama prosesnya, kita tinggal mengkopas abstrak, nanti mereka akan mencarikan jurnal yang sesuai. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita mencapai target audience? Nah intinya kan kalau kita publikasi pengennya artikel kita itu dibaca oleh orang banyak. Sehingga kalau dibaca akan disitasi. Karena kalau disitasi berarti kan impact kita akan impact atau pengaruh atau dampak riset itu berpengaruh pada orang banyak, ya, seperti itu. Nah untuk melihat itu kita bisa lihat ranking jurnalnya. Jadi Scopus kita bisa cek di Simago JR gitu ya. Clarivate untuk yang Thomson Reuters kita bisa cek juga di Clarivatnya ya. Cek coveragenya. Biasanya ISCI itu yang jurnal-jurnal yang masih levelnya baru gitu ya, dan atau masih di level Q4 ataupun yang belum memiliki Q, SCI itu yang level terbaik gitu ya. Juga bisa lihat juga di ABDC, Australian Business Dean Council. Mereka punya klasifikasi jurnal juga A, B, C, dan D gitu ya, seperti itu.
Tapi biasanya jurnal yang Q1 itu akan ada di Scopus, di Clarivate, dan di ABDC sekaligus gitu. Jadi jurnal baik biasanya ada di beberapa database. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat call for papers. Jadi beberapa jurnal itu punya semacam, kadang mereka ingin membahas topik tertentu, maka mereka membuka call for papers for special issue in this topic, misalkan kayak gitu. Misalkan kalau sekarang COVID-19, atau topiknya sustainable apa gitu ya. Jadi mereka punya kayak semacam special issue. Nah, ini bisa kita Google ya, kita bisa cek juga setiap jurnal punya beberapa jurnal punya kayak semacam ini, call for paper. Ada deadline-nya, ada deadline publikasinya kapan gitu. Ini contohnya yang saya ambil dari Emerald gitu ya. Misalkan ada di jurnal apa nih, beberapa jurnal ya. Ada yang membahas mengenai COVID-19 gitu. Rata-rata COVID-19 karena memang situasinya pandemik dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita gitu ya. Jadi sederet atau Elsevier juga punya ya, mungkin Inner Science juga punya. Jadi kita masuk saja ke jurnalnya dan kita lihat ada nggak special issue. Itu juga sarana kita untuk mempublikasikan artikel kita. Dan yang terakhir mungkin mengikuti conference ya. Kalau kita mengikuti conference, biasanya ada dikasih publication outlet-nya. Jadi kalau conference harus hati-hati, biasanya mereka menawarkan 2 jenis publikasi, yaitu proceeding. Saat ini trennya adalah proceeding terindeks ya, terindeks Scopus ataupun terindeks yang lainnya. Cuman kalau bisnis dan manajemen biasanya agak sulit tuh terindeks Scopus ya. Jadi harus hati-hati juga kalau ada publisher yang menawarkan janji tersebut karena belum tentu ya. Bertahun-tahun nanti belum tentu dilihat, ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul juga tuh di Scopus ya. Nah yang kedua tadi ya, berbagai conference juga menawarkan publication outlet. Ada yang mereka kerjasama dengan jurnalnya, ada yang cuman semacam fast track publication. Jadi kita ditolongin gitu ya. Jadi paper kita akan dibantu disubmitkan ke jurnal tersebut. Tapi tetap saja ya, tidak ada garansi bahwa kalau sudah terpilih akan terus terpublikasi, nggak begitu, karena prosesnya akan tetap berulang. Mereka akan tetap melakukan proses review lagi dan seterusnya. Setiap jurnal akan melakukan seperti itu untuk memastikan bahwa artikel kita tuh up to their standard gitu, seperti itu. Nah, kemudian proses review ya. Untuk proses review itu nah ini ya. Jangan patah hati ya kalau mendengar komentar reviewer gitu. Jadi kalau kita di-reject dan beruntung ya dapat komentar, maka gunakan masukan tersebut untuk memperbaiki artikel kita, kemudian kita submit lagi ke tempat lain, gitu, seperti itu ya. Atau ke tempat yang sama boleh aja, gitu ya. Tapi kita perbaiki dulu. Jadi kalau kita dapat masukan, gitu, dapat hasil review itu anggap saja sebagai constructive input, gitu, yang akan membantu kita memperbaiki artikel kita. Nah kalau kita diminta melakukan revisi, nah harus diingat kita harus meresubmit ya. Karya ilmiah kita, dan juga kita harus submit response to review. Kita harus merespon komen mereka one by one gitu ya. Dan juga kita harus mematuhi deadline pengiriman revisi paper kita. Nah ini contoh ya table of response. Ini contoh dari terakhir saya memasukkan ke jurnal namanya Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, itu Q1 gitu ya. Di situ adalah ini responnya, ini contoh beberapa komennya. Jadi saya benar-benar tiap komen saya kopas, terus saya kasih respon saya apa. Pakai thank you dulu ya, thank you terus apa, thank you terus apa. Jadi kita harus membahasnya detail. Per komen kita harus kita reply, gitu ya, kita jawab ya. Dan kita tunjukkan perbaikannya ada di mana, seperti itu. Ya. Dan tadi juga ya kita harus memasukkan revisi itu sesuai deadline, karena kalau kita terlambat memasukkan melampaui deadline-nya, artikel kita akan dianggap sebagai artikel yang baru lagi, dikeluarkan dari awal lagi, pakai review yang berbeda lagi, seperti itu. Ya. Nah biasanya review-nya itu bisa beda-beda, tapi biasanya sekali 2 atau lebih, bisa 2, bisa 3. Saya pernah yang 3. Satu jurnal yang review-nya 3, pernah juga yang 2 gitu, seperti itu. Nah biasanya kalau ada satu review yang positif, satu lagi negatif, nanti tinggal si editor menentukan apakah paper kita itu akan diminta major revision atau ditolak gitu. Itu keputusan ada di tangan editor. Nah prosesnya untuk bidang bisnis manajemen bisa lebih dari 1 tahun, jadi harus bersabar. Jadi kalau ada jurnal yang menjanjikan submit tanggal 26 Oktober, keputusan seminggu kemudian, nah itu udah menandakan jurnalnya adalah predator.
Karena nggak mungkin proses review dilakukan dengan cepat. Ya mungkin kita mereviewnya cepat, tapi prosesnya itu biasanya kan orang review itu nggak dibayar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga dia akan melakukannya di sela-sela kesibukan mereka. Saya pernah diminta jadi reviewer di suatu jurnal yang baik gitu ya. Saya dikasih waktu sekitar 3 bulan untuk melakukan review. Ya. Dan biasanya karena sibuk, nggak sengaja itu jadi ya dengan 3 bulan ya baru saya bisa submit hasil review saya gitu. Jadi kalau ada yang menjanjikan seminggu selesai, 2 minggu selesai, itu harus dicurigai jurnalnya predator ya, harus dicurigai seperti itu. Karena prosesnya biasanya butuh waktu yang lumayan gitu ya, karena tadi saya bilang review itu tidak dibayar, mereka bekerja berdasarkan tadi ya, karena memang academic obligation kita kan, seperti itu ya. Jadi memang dikerjakan di sela-sela kesibukan masing-masing dosen. Dan bisa melalui beberapa round, TikToknya bisa berapa kali. Kalau beruntung sekali, tapi jarang banget, biasanya minimum 2 kali atau 3 kali ya, baru kita bisa publish gitu. Dan saya bilang tadi ya, kita harus submit sebelum deadline, karena kalau sesudah deadline nanti kita bisa diperlakukan sebagai artikel yang baru lagi gitu ya, dari awal lagi prosesnya seperti itu. Jadi benar-benar patuhi waktu yang mereka minta, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan bicara sedikit mengenai etika publikasi ya, atau publication ethics, karena ini sangat penting juga ya. Etika publikasi itu kita harus patuhi ya, supaya kita tidak bermasalah di kemudian hari, gitu ya. Yang pertama adalah mengenai penulis gitu ya. Jadi penulis itu harusnya adalah benar-benar yang memiliki kontribusi intelektual pada karya yang akan dipublikasikan. Jadi keputusannya siapa yang akan siapa yang akan dimasukkan, urutannya bagaimana, harus ditentukan sebelum artikelnya disubmit. Jadi kalau kita menuliskan kembali karya mahasiswa, pastikan nama mahasiswa itu adalah di urutan pertama, gitu ya, supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari ya gitu. Kemudian juga tadi ya, penulis pertama adalah seseorang yang benar-benar melakukan tadi pengumpulan data, analisis, sampai dengan membuat draft awal ya. Penulis anggota yang membantu pada saat interpretasi data, review dari draft artikel sampai dengan membuat implikasi dan seterusnya gitu ya. Dan juga hindari ghost authorship, jadi memasukkan penulis yang tidak berkontribusi, tidak memasukkan penulis yang berkontribusi, atau scientific writers ya, atau give authors, memasukkan penulis yang nggak ada kontribusinya sama sekali, karena mungkin dia adalah bos kita nggak enak hati, kita masukin juga namanya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi ini di beberapa jurnal sudah diminta. Saya pernah submit di jurnal yang bukan Reader's Corpus ya, terbitannya MDPI. Mereka minta benar-benar peran penulis pertama ngapain ya, penulis kedua ngapain, kita harus jelasin. Penulis pertama ngambil data sampai bikin draft, penulis kedua adalah mereview hasil artikel, kemudian juga mereview memperbaiki paper sampai dengan men-submit paper dan seterusnya. Jadi peranannya itu harus dituliskan. Jadi jelas setiap penulis yang disebutkan itu betul-betul berkontribusi terhadap artikel yang akan diterbitkan. Nah, kemudian juga bagaimana kalau ada perselisihan, ini harus antara penulis diselesaikan dulu gitu ya. Jadi editor itu bukan judge-nya gitu ya. Dan juga ini akan memperlama proses publikasi. Jadi pastikan tidak ada permasalahan ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau di ujung proses review biasanya diminta semacam copyright agreement. Jadi benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi konflik ya terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Karena kalau ada koreksi ya, kalau ada permasalahan terus harus koreksi, biasanya butuh persetujuan dan akan memperlama lagi proses publikasi gitu ya. Dan tadi ya, pastikan bahwa kita menulis hasil dengan menggunakan data yang sesungguhnya, hindari mensubmit artikel ke beberapa jurnal sekaligus, hindari fabrikasi data, manipulasi data, ataupun plagiarisme. Jadi plagiarisme adalah mengakui karya orang lain sebagai karya kita ya. Nah, plagiarisme itu nih ya, penggunaan ide, proses, ataupun pernyataan orang lain tanpa memberikan pengakuan dan penghargaan yang semestinya. Termasuk misalkan kita jadi reviewer dari suatu proposal riset, terus kita ambil idenya, itu juga plagiarisme, jangan dilakukan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, plagiarisme termasuk juga misalkan kita mensitasi plak-plak sama gitu ya, plak-plak sama tapi nggak pakai tanda kutip. Kadang kita definisi kan suka block gitu ya, block citation. Nah, kita bisa lebih baik kita kasih tanda kutip. Ya. Dan juga kita melakukan paraphrasing
tapi mirip gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang pernah mencek Turnitin gitu ya, di Turnitin itu salah satu tool untuk mencek plagiarisme itu 5 kata berikut itu sudah dianggap similarity. 5 kata berikut ya, persis. Misalkan I am from apa gitu ya, kalau sama persis itu 5 kata sudah dianggap similarity. Jadi kita harus melakukan paraphrasing. Jadi idealnya kan harusnya kita membaca, kita andapkan, kemudian kita tuliskan lagi dengan bahasa kita sehingga tidak ada plagiarisme tersebut. Ya, jadi sama ya, juga kalau kita misalkan menggunakan ide atau metode dari artikel lain, kita harus tuliskan sumbernya. Jadi ini kita balikan aja lah, kalau misalnya kita menulis capek-capek, tahu-tahu ada yang mengkutip tapi nggak menuliskan nama kita, kan kita sebel ya. Jadi hindari melakukan hal yang sama, jadi seperti itu. Dan juga hindari self plagiarism. Tadi seperti saya bilang ya, misalkan kita lagi sekolah atau lagi riset, hasil awal sudah kita publikasikan. Nah, ketika kita ingin mempublikasikan hasil yang keseluruhannya, kita harus bedakan angle-nya dan angle literatur itu harus berbeda juga. Karena kalau enggak kita akan kena self plagiarism. Jadi kita harus mencantumkan juga bahwa ini adalah misalkan kita modifikasi mode yang sudah diterbitkan pada jurnal tertentu misalkan kayak gitu. Jadi hindari self plagiarism ini ya. Jadi walaupun itu hasil tulisan kita, tetap harus kita tuliskan kembali. Ya, seperti itu. Dan cara menghindari plagiarisme, kita tandai semua citasi, jangan melakukan paraphrasing yang terlalu mirip, ya. Selalu juga melakukan citasi atas ide yang bukan ide kita, dan jangan lupa jangan memberikan alasan kalau kita lupa atau kelewatan dan sebagainya ya. Biasanya kalau kita menggunakan jasa proofreader profesional, mereka akan nunjukin ini sumbernya dari mana, mereka akan mempertanyakan hal seperti itu. Jadi tandai semua tulisan yang bukan berasal dari ide kita untuk menghindari plagiarisme tersebut ya, seperti itu. Conflict of interest ya. Nah ini ya, di beberapa jurnal pada saat kita submit sudah kita harus bisa ada deklarasi ada conflict of interest atau enggak gitu ya. Kadang misalkan kita menulis tentang organisasi tertentu tapi kita kerja di situ gitu ya. Jadi mungkin ada conflict of interest. Nah itu pastikan tidak terjadi conflict of interest. Karena misalnya tadi ya ada karena dari financial ataupun indirect financial ataupun karena karir intelektual ataupun karena personal belief dan lain sebagainya. Pastikan tidak ada conflict of interest karena inginnya kan sebagai akademisi kita bersikap netral gitu ya. Kita kan pihak yang ingin mengkaji suatu hal tersebut. Ya. Nah, konsekuensi dari plagiarisme macam-macam ya, bergantung pada tingkat plagiarismenya. Ada yang papernya ditarik, ada yang kena teguran dan seterusnya. Jadi hindari melakukan hal yang kita tidak sengaja tapi terjadi plagiarisme seperti ini, gitu ya. Jadi hindari hal seperti ini karena dampaknya jangka panjang, gitu, seperti itu. Ya mungkin demikian ya, Bapak Ibu yang bisa saya bisa. Gimana Mbak Ima selanjutnya? Boleh Mbak. Jadi sudah tadi alhamdulillah kita sudah belajar banyak ya tentang mulai bagaimana kita menulis artikel sampai bagaimana kita bisa mempublikasikan, mengenal saluran-saluran publikasi sampai masalah etika ya Mbak ya yang tadi sudah dibahas. Mungkin selanjutnya bisa di-share sepertinya Mbak. Mungkin contoh artikel seperti apa? Tadi kan Mbak Ratih menyebutkan beberapa hal yang penting dalam introduction, dalam abstrak. Seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak cara kita mengemas gitu ya, misalnya signifikansi research seperti itu, di mana kita harus mengemasnya, seperti apa kita harus mengemukakannya. Mungkin Mbak Ratih bisa share dari sebuah contoh artikel Mbak Ratih yang ada di sana, silahkan Mbak. Oke, mungkin saya share gini ya. Jadi ceritanya ini adalah jadi mahasiswa saya itu melakukan skripsi. Jadi ini cerita saya tentang skripsi mahasiswa yang saya jadikan jurnal DQ1. Skripsi S1 loh. Bukan S3 tapi S1 ya. Jadi S1 keren banget ya. Masuk S1 ya. Jadi mungkin saya share dulu ya saya share tahapan-tahapannya deh ya. Jadi ini adalah coba sekali saya buka dulu. Jadi ini adalah naskah aslinya ya. Kalau kita lihat ini adalah namanya mahasiswa S1 ya. Mereka kan menulis masih dengan masih belajar menulis gitu ya. Jadi kalau saya rasa sama ya di setiap di UNP juga kan
S1 juga diminta membuat semacam kayak karya singkat ya, naskah singkat kan dari skripsi mereka. Jadi setelah skripsi biasanya kita meminta menuliskan dalam bentuk jurnal ya Mbak ya. Jadi masih plain jurnal gitu yang mereka ambil dari skripsinya. Jadi ini adalah contoh dari skripsi mereka, skripsi mahasiswa namanya Rizal Afif gitu ya. Dia naskah singkat dari skripsinya mereka. Ini skripsinya dia. Jadi dia menuliskan tentang supply chain agility assessment di ACT, aksi cepat tanggap. Ini adalah aslinya ya, ada abstrak gitu. Ya, ada abstraknya, kemudian pendahuluannya kayak begini gitu ya. Kemudian juga langsung tinjauan teoritis. Ini kalau kita lihat nggak ada tujuannya gitu ya, nggak ada research question, langsung tinjauan teoritis gitu, langsung bla 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 bla, langsung metode penelitian ya, tulisan S1 deh kayak begini ya, seperti ini gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah bahwa hasil penelitian dia sangat detail gitu ya. Kalau kita kayak begini nih, dia wawancara terus dia dapat sangat detail, sehingga saya melihat ini tuh punya potensi untuk di submit ke jurnal baik gitu ya. Sehingga paper dia ini saya translate dulu gitu ya. Pertama adalah saya translate, ini saya tunjukkan hasil translate-nya gitu ya. Itu udah hasil aslinya, hasil translate saya gitu. Saya translate sendiri gitu ya. Karena saya translate, saya juga bukan native speaker, jadi masih ada salah-salahnya gitu. Ini hasil translate saya. Saya sesuaikan formatnya karena saya menuju Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management yang merupakan Emerald. Abstraknya sesuai dengan topik dengan struktur yang mereka minta. Jadi ada purpose, ada design, findings, practical implication, and originality serta value. Jadi jurnal dia saya benerin gitu ya. Saya tulis seperti ini, itu sampai literature review dan seterusnya. Ya. Nah, cuman karena ini kan bukan bahasa ibu saya ya, jadi saya masih banyak bolong-bolong. Untuk mencegah ditolak di awal gitu. Ini sudah saya tunjukin belum ya? Sebentar. Saya share dulu. Belum Mbak. Yang hasil translate-nya belum ditunjukkan. Ini hasil translate-nya ya. Jadi format abstraknya saya sesuaikan dengan formatnya Emerald. Mereka mintanya kayak gini nih. Emerald ini ya. Ada Emerald harus berbagian. Iya benar. Findings, ada practical implication. Karena saya ini case study tidak ada theoretical implication, jadi saya hanya menuliskan practical implication-nya saja. Ada originality value, ya. Kemudian hasil translate saya. Karena kan saya ini bukan bahasa ibu saya, tapi saya tambahin nih. Saya tambahin misalkan fokusnya kemana gitu ya, tujuannya apa, kemudian kontribusinya apa, kemudian struktur papernya. Dan kenapa saya perlu melakukan itu ya, karena di Indonesia banyak terjadi bencana dan pemerintah tuh nggak bisa kalau harus mengcover sendiri, harus ditunjang oleh lembaga kemanusiaan misalkan seperti itu. Nah kemudian literatur review-nya saya tambahin karena anak S1 biasanya kan terbatas ya, jadi saya melakukan literatur review ulang lagi ya, tambah sini, tambah situ gitu ya. Kemudian perbaiki bagian metodologinya ya, sampai dengan perbaikan di bagian analisis dan seterusnya. Gitu. Ini adalah hasil saya ya. Nah kemudian setelah itu saya mau mencegah jangan sampai saya ketolak di awal gitu kan. Jadi ya untuk mencegah itu saya proofread dulu gitu ya. Akhirnya saya kasih ke proofreader. Jadi di proofreadernya internasional biasanya pakainya Mbak. Saya pakai waktu itu dari Peerwith. Saya pakai dari Peerwith gitu ya. Jadi saya pakai dari Peerwith, ini hasilnya nih dari mereka seperti ini ya. Nama orangnya ada di sini ya. Nah, dia memperbaiki ya. Dia kasih masukan. Nih bla 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 bla, ini kayak gini nih definisinya mana ya, harus ada halamannya dan seterusnya ya. Dia kasih perbaikan-perbaikan, dia memperbaiki ininya, juga memperbaiki tulisan saya, dan dia kayak ngasih komen-komen yang harus saya address gitu ya. Ini si proofreadernya gitu. Nah, setelah ini baru saya berani submit. Ke jurnal gitu ya. Saya berani submit ke jurnal. Nah, biasanya kalau kayak Emerald atau kayak Elsevier kan mereka membantu kita membuat kayak semacam draft ya. Nah, itu saya sudah baru berani submit. Ya, ini saya tunjukin draftnya. Nah, ini saya submit ke
JHLSM. Bentuknya mereka kayak gini. Kalau kita sudah masukin nanti ujungnya akan dibentuk kayak gini ya. Ini adalah draftnya gitu. Ya, dari sini ini adalah saya submit ke mereka. Saya submit bulan Oktober, saya terima result. Ini termasuk cepat ya. Bulan Desember, saya terima result bulan Desember. Nah, reviewnya kayak gimana gitu ya? Kirain kan kalau udah pakai proofreader udah bagus gitu ya, bahasa Inggrisnya enggak juga ya, masih dicela juga saya ya. Gitu. Jadi saya tunjukin hasil mereka komennya kayak gimana ya. Ini adalah komen mereka nih di hasil review yang pertama. Jadi si editor bilang gini, saya dapat 2 report dari 2 reviewer, gitu ya, dua-duanya positif, tapi dia bilang ini language-nya masih needs extensive editing, padahal saya udah pakai proofreader internasional, masih dibilang jelek juga gitu ya. Jadi oke, saya bilang nanti saya perbaiki lagi deh, gitu kan ya. Terus dia bilang nih, abstraknya harus dibenerin. Introduction-nya masih ini ya, masih research gap-nya masih nggak karuan gitu ya. Terus literatur review-nya disconnected, nggak nyambung gitu ya. Kemudian justifikasinya kenapa pakai model itu kok nggak disebutin gitu ya, dan seterusnya. Banyak ya. Jadi pertama baca, ini tadi review saya review kedua nih. Ada 2 review ya. Dia yang review kedua ngasih masukan, kamu baca juga artikel yang ini, masukin ke dalam ini kamu gitu ya, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi pertama kali terima review rasanya sebel saya, udah setengah mati gitu ya. Jadi patah hati pasti gitu duluan ya. Jadi saya seminggu nggak mau pegang dulu itu, saya biarin aja dulu ya seminggu ya. Bisa pelan-pelan saya baca, oh ada benernya gitu, ada benernya saya perbaiki pelan-pelan gitu ya. Saya perbaiki. Nah, cuman waktu itu kena COVID, jadi saya minta perpanjangan. Saya tuh deadline-nya harusnya Maret, saya minta. Jadi gini, kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa memenuhi deadline, harus kirim surat ke editor. Jadi saya bilang ke editor ya, dear editor, saya ada masalah, saya nggak bisa submit end of March. Saya minta waktu tambahan. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa. Setelah kamu siap, kamu bilang sama saya. Jadi saya baru submit akhir Mei. Saya submit akhir Mei, saya udah perbaiki, jadi saya revise, saya proofread lagi, jadi saya proofread 2 kali Bapak Ibu ya. Saya proofread lagi, baru saya submit. Nah, habis itu baru saya terima hasil review yang kedua. Hasil review yang kedua udah agak lumayan sih ya. Nadanya udah nggak nyelekit lagi gitu ya. Cuma tetap ada perbaikan lagi. Jadi ini hasil review yang keduanya nih. Bapak Ibu lihat ya. Ini hasil review yang kedua seperti ini. Kata editornya, ini ya masih ada typo gitu. Terus kata first reviewer gitu, harus lebih spesifik kalau nge-reply. Jadi saya emang bilangnya diperbaiki, tapi saya nggak bilang di mana. Padahal saya udah sebenarnya saya kasih tanda juga, sudah saya kasih warna merah gitu perbaikan saya ya. Tapi emang kita harus lebih spesifik di halaman segini, ini segini misalkan kayak gitu. Nah ini dia menanyakan juga nih. Saya kan dapat si anak ini dapat data dari 3 orang ya. Dia bilang emang 3 orang cukup gitu ya. Jadi waktu itu karena di KACT, jadi saya melakukan lagi semacam kayak wawancara lagi ke ACT, mempertanyakan ketiga orang ini sebenarnya udah kerja berapa lama dan lain sebagainya. Jadi saya ketemu lagi sama orang ACT ya, anaknya udah lulus nggak tahu kemana ya. Jadi saya wawancara lagi dengan pihak ACT untuk menjelaskan beberapa hal gitu ya, seperti itu. Nah ini udah dari reviewnya ya. Yang kedua. Nah setelah hasil yang kedua itu baru ada acceptance letter. Jadi saya review kedua itu bulan Juni saya terima, saya submit lagi bulan Juli, saya baru terima acceptance bulan Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya prosesnya hampir setahun ya, dari Oktober sampai dengan accepted tuh Agustus, publish online-nya September. Jadi hampir setahun prosesnya gitu. Jadi kalau jurnal yang menjanjikan 2 minggu selesai itu pasti udah nggak mungkin lah, karena prosesnya tuh pasti akan lama gitu. Gitu. Oke. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang jangan patah semangat ya. Itu tadi ya intinya ya. Jangan patah semangat kalau misalnya kita ngelihat banyak hal-hal yang kira-kira menyakitkan hati, diterima saja gitu ya, sambil diambil manfaatnya. Mungkin take a break, take a deep, kemudian masuk satu-satu. Cuman mungkin untuk beberapa orang Mbak, untuk beberapa
dari kita yang benar-benar pemula ini. Mbak Ratih mungkin bisa share dulu, kira-kira dulu Mbak Ratih pertama kali gitu sampai menjadi lancar menulis seperti itu bagaimana prosesnya Mbak? Soalnya mungkin buat kita pertama kali lihat skripsi mahasiswa gitu, kemudian menjadikan skripsi itu sesuatu yang artikel yang kira-kira readable, sesuai dengan standar jurnal, itu mungkin masih sangat blank gitu buat kita. Nah, buat Mbak Ratih sendiri gimana tuh pertamanya proses memulainya? Mungkin itu bisa di-share dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan. Kalau pertama kali menulis mungkin karena sebenarnya waktu S3 saya tidak ada syarat publikasi untuk kelulusan ya. Jadi untuk S3 itu saya tidak ada syarat publikasi untuk kelulusan. Cuma waktu itu supervisor saya bilang, kamu submit dong riset kamu ke jurnal ini gitu. Jadi waktu itu saya menuliskan hasil tesis gitu. Kemudian bahkan itu setelah saya di UI itu baru papernya publish ya. Saya kan lulus 2006 ya dari NTU. Baru tahun 2008 papernya publish gitu ya. Jadi setelah saya lulus bahkan gitu ya. Nah, cuman dari situ waktu itu kita juga ikut hibah saya ikut hibah UI, hibah kolaborasi UI itu tahun 2012 gitu. Nah, saya melihat bahwa topiknya waktu itu topik kita adalah resilience towards natural disaster. Nah, saya bilang Indonesia itu kan tempatnya bencana gitu. Pasti konteksnya bisa menjual gitu. Ya, jadi begitu kita submit ke International Journal of Disaster Risk Reduction itu juga Q1 itu diterima di sana. Karena tadi jadi kita harus melihat juga sebenarnya topik kita itu bisa menjual atau tidak. Jadi untuk beberapa marketing saya kemarin kan minggu lalu tuh kita punya mendatangkan yang Prof. Ian Pau dari Curtin ya. Dia bilang bahwa beberapa jurnal untuk yang marketing sudah membatasi, mereka nggak mau lagi kalau analisis cuma satu negara. Kalau satu negara pasti dia rejection. Mereka mau paling nggak ada kayak perbandingan beberapa negara gitu. Sekarang trennya kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya misalkan dulu mungkin pernah sekolah bareng, jadi temannya jadi dosen di Malaysia atau dosen tempat mungkin bisa kolaborasi ya supaya untuk meningkatkan chance tadi. Atau bisa juga kalau kita punya topik yang menarik, tapi kita mungkin punya keterbatasan menulis, kita bisa ngajak dosen atau penulis lainnya dari universitas lain atau dari baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya untuk diajak nulis bareng. Dia mungkin membantu untuk penulisannya. Kadang konten kita oke, tapi kita membungkusnya kurang oke. Yeah. Jadi nggak bisa dijual. Nah, itu bungkusannya itu penting kalau dalam dalam ini ya. Bungkusan dalam arti tadi introduction itu sangat penting Bapak Ibu ya, karena dari introduction akan melihat ke belakang itu layak dibaca atau tidak. Gitu. Jadi kita harus menjual dari introduction dan abstrak tadi. Itu seperti itu. Ya. Oke Mbak ya. Jadi memang topik yang seperti apa yang kira-kira menjual, juga reach of data. Jadi kadang-kadang kita masalahnya kan kadang-kadang kalau skripsi mahasiswa juga sangat terkendala dengan datanya yang terbatas itu tadi yang seperti yang dialami oleh Mbak Ratih juga. 3 cukup nggak? Cuman bagaimana kita bisa mengargue itu 3 itu sesuatu yang valuable untuk jadi sebuah temuan penelitian gitu kan, itu yang penting. Oke, kira-kira